Bapak Kepala Desa, yang semoga Allah merahmati beliau dan menjaga beliau, dan yang kami hormati para hadirin dan hadirat, yang semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluruskan niatnya untuk hadir di majelis ini. Sebelum kita mulai, kami sampaikan permohonan maaf bahwa pengurus yayasan, ketua yayasan berhalangan tidak bisa hadir di tengah kita karena kesibukan beliau. Demikian pula mudir Pondok Pesantren Telaga Sunnah, beliau juga izin karena beliau sedang safar. Beliau juga menjadi pemateri di acara yang ada di malam hari ini dan besok. Sehingga mohon maaf mereka semuanya tidak bisa hadir di tengah kita. Insyaallah semoga apa yang beliau ini lakukan dimudahkan oleh rahmat dari Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan sampaikan beliau sudah hadir di tengah kita, Ustaz Haris Abdul Nawfal. Beliau akan memberikan kajian Islam ilmiah dengan judul Kisah Sahabat Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Beliau Ustaz Haris Abdul Nawfal, beliau berasal dari Banda Aceh. Beliau alumni Darul Hadis Yaman. Beliau belajar di sana selama 5 tahun dari 2003 sampai 2008. Beliau pulang ke tanah dari beliau di Banda Aceh dan beliau mengajar di sana, berdakwah di sana. Ini singkat dari biografi beliau. Kami mohon panitia memohon kepada jamaah agar serius. Pertama, niatkan dengan niat yang ikhlas dalam majelis ini. Kemudian apa yang disampaikan nanti dicatat, diperhatikan di waktu-waktu mengantuk. Nanti panitia tolong sampaikan buat ngantuknya, permainnya lagi agar tidak ngantuk. Itu dari kami selaku panitia sebagai pembawa acara, dan panitia menyampaikan nanti apa yang beliau siapkan. Ada kopi, ada pisang, itu halal, silakan diambil, tapi nanti setelah kajian. Ini yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ustaz Haris Abdul Nawfal. Dulu kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan kajian di siang hari ini, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas.
tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada para asatidzah, kepada para pembina dan pengurus yayasan dan semua yang terlibat di dalam kajian ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilin. Dan siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan perkara yang kedua yang menjadi di antara beban saya untuk menyampaikan kajian di siang hari ini, karena kajiannya pada zuhur. Yang biasanya waktu udah tidur malah kita kajian. Jadi nanti mohon maaf kalau seandainya terlihat di mata saya ada mulai mengantuk, ya ada cara saya bagaimana cara membangunkan supaya nggak ngantuk. Baik. Nah, sebagaimana yang disampaikan pada kajian kita di siang hari ini, kita akan membahas tentang biografi seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Nah, apa pentingnya kita membaca sirah dan kehidupan para sahabat Rasulullah SAW? Kita ketahui yang menjadi pondasi di dalam agama kita Islam itu tidak hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW saja, tetapi yang menjadi pokok dan pondasi juga dalam agama kita bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Makanya Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab beliau Usul Iman, beliau mengatakan usul sunnah indana tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pondasi agama di sisi kami, kata Imam Ahmad, ya beliau mengatakan berpegang teguh di atas Quran, berpegang teguh di atas sunnah. Tetapi beliau berkata berpegang teguh di atas jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang mereka mengaku ya berjalan di atas Al-Quran, berjalan di atas sunnah, belum tentu dia berada di atas kebaikan. Tetapi ketika seseorang dia mengikuti daripada jalannya para sahabat Rasulullah, maka pasti dia akan mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena para sahabat adalah orang-orang yang berada di barisan yang paling terdepan di dalam mengaplikasikan tuntunan yang datang dari Allah dan tuntunan yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, adapun orang-orang yang mereka mengaku berpegang di atas Quran dan Sunnah, tidak ada satu kelompok pun yang ada dalam Islam dari sempalan-sempalan dalam agama ini kecuali mereka juga mengaku berpegang teguh di atas Al-Quran dan berpegang di atas sunnah Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang liberal yang mereka punya nafsu yang sangat kuat untuk mengajak manusia mengikuti keyakinan mereka bahwasanya agama itu semua sama. Ya, tidak ada beda antara Islam dengan Kristen dengan Yahudi, semua agama sama. Nah, apa yang jadi pokok pegangan mereka menyeru bahwasanya pluralisme ini, tidak tanggung-tanggung mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah tokoh pluralisme dunia. Rasulullah tokoh pluralisme dunia, kata mereka. Rasulullah beliau tidak melihat apa agamamu, Rasulullah tidak melihat apa keyakinanmu, karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Ini hadis Rasulullah, hadis yang sahih. Ya, hadis ini dijadikan pegangan oleh orang-orang liberal. Lihat ini, Nabi nggak melihat apa agamamu, Rasulullah nggak melihat apa keyakinanmu, Rasulullah nggak melihat bagaimana
ibadah. Yang penting kau bisa berbuat baik kepada manusia, maka kau menjadi manusia yang paling terbaik di mata Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka mengambil hadis, tapi hadis yang mereka fahami tersebut sesuai dengan akal dan logika mereka, tidak mengembalikan bagaimana para ulama dalam memahami sebuah hadis dari Nabi SAW. Sehingga di sini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjadikan pemahaman para sahabat Nabi SAW adalah sebaik-baik pemahaman di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan siapa saja yang mereka menyelisihi pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka dipastikan mereka itu tersesat dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah." Ya, barang siapa yang seseorang siapa yang mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian mereka mengikuti selain dari jalannya kaum mukminin, mengikuti selain dari jalannya sahabat Rasulullah SAW, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka kemana mereka berpaling, wa nuslihi jahannam, kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, yang itu merupakan sejelek-jelek tempat. Allah mengancam orang-orang yang mereka menyelisih dari jalannya sahabat Rasulullah, diancam dengan kesesatan dan juga dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bukan suatu pilihan yang seseorang bisa memilih, boleh tidak memilih, bisa menggunakan pemahaman mereka, bisa tidak menggunakan pemahaman mereka. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dalam memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana juga telah disebutkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man istanna falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tuman alaihi fitnah." Barang siapa yang seseorang hendak menjadikan jalan di dalam agama ini, maka jalan yang terbaik adalah jalan orang-orang yang mereka telah wafat. Jalan siapa itu? Jalan sahabat Rasulullah SAW. Sehingga dengan pokok dan fondasi yang kita sebutkan ini, para hadirin dan hadirat, perlu bagi kita untuk mendalami, membaca, menelaah bagaimana kehidupan sahabat Rasulullah SAW. Apakah kehidupan pribadi mereka ataukah kehidupan secara umum, karena di dalamnya ada kebaikan di dalam kehidupan pribadi kita, ataukah kehidupan di dalam kita berpegang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kisah yang akan kita baca di siang hari ini adalah kisah seorang pemuda yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. Nah, bagaimana asal sejarah beliau masuk dalam Islam? Disebutkan, kana al-fata Sa'id ibn Amir al-Jumahi wahidan min al-alafi al-mu'allafah alladhina kharaju ila mantiqatin Tan'im fi dhahir Makkah bida'watin min zu'ama'i Quraisy liyashhadu musra'a Khubayb ibn Adi ahadi ashabi Muhammadin ba'da an dhafiru bihi ghadra. Taib. Jadi Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah seorang pemuda yang pada waktu itu beliau termasuk satu orang dari sekian ribu manusia yang keluar ke arah Tan'im pada waktu itu. Ya, ke arah Tan'im. Ya, jadi Tan'im itu tidak terlalu jauh dari kota Mekah, atau sekarang sering dikenal dengan Masjid Aisyah radhiyallahu taala anha, tempat orang-orang mengambil miqat untuk haji atau miqat untuk umrohnya. Ya, ada apa pada waktu itu? Jadi mereka diundang oleh pemimpin-pemimpin Quraisy untuk menyaksikan eksekusi yang akan mereka tegakkan kepada Khubayb ibnu Adi, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ditangkap secara licik oleh orang-orang musyrikin di awal Islam pada waktu itu. Waqad makannahu syababuhu al-mawfuru wa futuwatuhu al-mutadaffiqah min ayyuzahama an-nas bil manakib
hatta hada syuyukh Quraisy min amthali Abi Sufyan bin Harb wa Safwan ibn Umayyah wa ghairihima mimma yatasaddaruna al-mawqibah. Nah, beliau sebagai seorang pemuda yang kuat dan tangguh, Said mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk merebut tempat yang paling terdepan untuk menyaksikan eksekusinya Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu yang waktu itu beliau masih musyrik, sehingga beradalah beliau di barisan yang paling terdepan ya dengan Abu Sufyan yang waktu itu beliau masih musyrik, dengan Safwan ibn Umayyah dan yang lainnya dalam menyaksikan eksekusi tersebut. Wa qad ataha lahu dzalik ay yara asir Quraisy mukabbalan biquyudihi wa akufful nisa'i was-sibyani wasyababi tadfa'uhu ila sahatil mauti daf'an liyantaqimu min Muhammadin fi syakhsihi liyathfaru liqatalahum fi badrin biqatrihi. Semua ini para hadirin membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy yang terikat dengan tambang itu. Sementara tangan anak-anak, para pemuda dan kaum wanita mendorongnya untuk pelataran kematian dengan kuatnya. Di Khubayb didorong oleh perempuan, oleh anak-anak, oleh laki-laki pada waktu itu ingin melampiaskan dendam kesumat mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bagusnya saya baca saja bahasa Indonesia, saya khawatirnya waktunya tidak cukup dan cerita kita panjang. Nah, manakala rombongan besar dengan seorang tawanan tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir al-Jumahi berdiri tegak memandang Khubayb yang sedang digiring ke tiang salib. Said mendengar suara Khubayb di antara teriakan kaum wanita, anak-anak. Dia mendengarnya berkata, bila kalian berkenan membiarkan aku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh. Ini permintaan siapa? Permintaan Khubayb radhiyallahu ta'ala di tengah tegang-tegangnya kondisi dan keadaan yang dikurmuni oleh ribuan manusia yang beliau kan dibunuh, yang beliau minta adalah untuk salat. Kenapa? Karena ketenangan seorang muslim ketika mereka rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah engkau dengan kesabaran dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dengan kisah ini mereka mengatakan ya, bid'ah atau amalan-amalan baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW itu adalah perkara yang dibenarkan kalau seandainya itu hasanah. Nah, di sini Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu beliau sholat 2 rakaat. Apa sholat 2 rakaat sebelum dibunuh? Apakah ada tuntunan dari Nabi SAW sholat 2 rakaat sebelum dibunuh? Nah, sementara di sini Khubayb sholat. Nah, sebelum kita berbicara ada ataukah tidak ada, ya, maka tentunya kita harus lebih jeli untuk melihat lebih jauh. Pertama, sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling berusaha untuk mencocoki apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, apalagi perkara-perkara tersebut menentang dari ajarannya beliau. Ya, ini don kita kepada sahabat Rasulullah SAW. Nah, ternyata ayyuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya, bahwasanya kebiasaan Nabi SAW ketika ada permasalahan yang menghampiri Rasulullah, ketika ada sesuatu yang membuat Rasulullah SAW gelisah, maka Rasulullah SAW berwudu dan kemudian beliau sholat 2 rakaat. Jadi perbuatan Khubayb radhiyallahu ta'ala untuk sholat 2 rakaat itu ada asal dari perbuatan Nabi SAW. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah.
Minta tolonglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan dengan sholat. Oleh karena itu, perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi cermin buat kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Iya, selama ini ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan ujian, apapun ujian itu, biasanya kita kembali kemana? Ya, kalau ibu-ibu biasanya suka kembali ke status WA. Betul ya? Curhatnya di status WA. Curhatnya di halaman Facebook. Ya, yang laki-laki juga kadang gak kalah. Ya, semangatnya seperti ibu-ibu. Curhat di tempat-tempat yang seperti ini. Seorang muslim seharusnya tidak demikian. Orang yang mereka mentauhidkan Allah, bukan hanya sekedar dia tidak datang ke kuburan disembah kepada bukan itu saja, tetapi orang yang mereka mentauhidkan Allah, setiap sesuatu kejadian yang menimpa dirinya, yang pertama yang harus dia kembali adalah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sadar Allah lah sebaik-baik tempat saya mengadu, Allah lah tempat sebaik-baik saya meminta jalan keluar. Dan demikian kehidupan para nabi dan kehidupan para rasul. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan yang menimpa mereka, pertama mereka kembali kepada Allah. Ashku bathi wa husni ilallah. Aku mengadu rasa sedihku dan piluku hanya kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ilah yang berhak disembah kecuali hanya dirimu ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini hal yang perlu kita ketahui para hadirin dan hadirat, karena manusia tempat yang kita curhatin itu ya, yang dia terkadang orang yang mencintai kita akan membuat dia sedih dengan curhatan kita, dan terkadang dia tidak bisa memberikan solusi kepada kita ya. Atau seandainya kita punya masalah itu terdengar oleh musuh kita, dia kan bahagia, senang, sebulan kan kualat dia, habis tuh dia karena punya masalah. Maka tempat yang paling terbaik adalah Allah. Iya, ambil wudu, sholat 2 rakaat. Iya, andahkan kedua tangan kepada Allah di setiap apa saja masalah yang kita hadapi. Bukankah Allah telah mengatakan dalam ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepada dirimu wahai Muhammad tentang diriku, katakanlah sesungguhnya aku dekat dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Rahim, yang Maha Rahmat, menawarkan dirinya untuk kita. Allah yang menawarkan diri. Mana di antara hambaku yang mereka berdoa kepada aku akan kuberikan kepadanya. Ya, jadi ini samarah, hasil dari tauhid yang kita belajar. Ini hasil dari iman yang kita pupuk dalam qalbu kita. Allahus Samad. Allah tempat kita mengadu. Allah tempat kita bersandar segala permasalahan dalam kehidupan kita. Jadi jangan manusianya dulu, Allahnya dulu yang harus dikedepankan. Taib, karena sebuah permasalahan para hadirin, dia akan semakin besar ketika masalah itu sering diceritakan. Iya, antum punya beban hidup antum 1 jengkal, antum curhat ke sana, setiap hari curhat sama orang, punya masalah 1 jengkal, itu masalah itu bisa jadi 1 kilo lebarnya. Wallahi, iya, akan membuat masalah itu semakin besar karena komentar orang kan macam-macam. Apalagi permasalahan suami dan istri, dia keluarkan masalah rumah tangganya, cerita sama orang, kok gitu kali ya suami anti ya. Padahal masalah cuma 1 jengkal, tambah 2 jengkal. Ya, cerita lagi ke sana. Udah ngaji begitu juga akhlaknya ya. Jadi berapa masalah? Jadi 3 jengkal. Gak akan selesai masalah, akan membuat sempit hidup seseorang. Iya, maka orang yang bertauhid, apapun masalahnya, dia minta sama Allah. Bahkan ternukilkan dari sebagian para ulama salaf, mereka butuh garam ini mereka butuh. Doa dulu sama Allah, minta garam. Ya, segitunya ketergantungan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saat melihat Khubayb menghadap kiblat, salat 2 rakaat yang sangat baik dan sempurna, Sa'id melihat Khubayb menghadap para pembesar Quraisy dan dia berkata, demi Allah, kata Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, kalau aku tidak khawatir, wallahi laula an tadhunnu anni ataltu salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat. Kata Khubayb radhiyallahu ta'ala, demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena aku takut mati, niscaya aku akan memperlama sholat. Tapi karena aku khawatir, oh si Khubayb ini sholatnya panjang, karena takut kita bunuh, itu dikhawatirkan Khubayb, maka dia boleh memendekkan sholat. Subhanallah. Ya, ibadah itu menjadi solusi. Kalau kita ibadah menjadi beban. Itulah yang membedakan antara kita dengan sahabat Rasulullah SAW. Ibadahnya mereka menjadi solusi masalah yang paling berat yang mereka hadapi, akan dibunuh. Ya, kalau kita ibadah kita korbankan karena ibadah itu terkadang sering merugikan kita, iya dan billah. Ya, nah di sini juga memberikan pelajaran kepada kita para hadirin, menyandarkan diri kepada salaf. Itu bukan hanya sekedar bentuk fisik. Iya, bukan hanya sekadar jenggotan, memakai celana di atas mata kaki, bukan. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi penyandaran diri kita kepada salaf dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ya, nah di antara bentuk usul atau pondasinya para sahabat Rasulullah, mereka menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah solusi yang terbaik untuk menenangkan hati. Ya, jadi hati-hati kalau antum duduk di kajian, antum nggak tenang hatinya. Ya, kita sholat nggak membuat kita nyaman, ini hati-hati. Ya, kita khawatir Allah Subhanahu wa taala telah menarik iman dalam hati kita, telah menarik lezatnya ibadah dalam qalbu kita. Tidak lain dikatakan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Makanya gurunya guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, ya, beliau sering menyampaikan di kajiannya beliau, ketika saya membaca qala al-Imam Bukhari rahimahullah, qala hadatsana fulan hadatsana fulan hadatsana fulan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilang semua beban hidup saya. Hilang semua beban hidup. Iya, terkadang beliau mengatakan al-ilm ahla min al-asal. Ilmu itu lebih manis dibandingkan madu, lebih lezat dibandingkan susu, bahkan lebih nikmat dibandingkan seseorang mendatangi istrinya di malam hari. Itu kata beliau rahimahullah ta'ala. Kenapa? Ya, karena kesucian hati, kesucian iman, sehingga seseorang akan selalu merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ya, disebutkan di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Said melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasadnya Khubayb sepotong demi sepotong, padahal Khubayb masih hidup, sambil berkata, apakah kamu ingin Muhammad ada di tempat ini sedangkan kamu selamat? Jadi beliau sedang disiksa. Ya, orang musyrikin Quraisy berkata kepada Khubayb, apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini sedangkan kamu selamat? Mau nggak kamu? Kamu hari ini kami siksa karena kamu beragama dengan agama Muhammad. Hari ini kami siksa kamu pengikutnya Muhammad, kamu membela Muhammad. Mau nggak sekarang Muhammad menggantikan posisi engkau? Apa kata Khubayb radhiyallahu ta'ala? Wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna Muhammadun yukhaz bi syauqihi atau yukhaz bi syauqihi.
Kata beliau, demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang sementara Nabi Muhammad tertusuk dengan sebuah duri. Duri saja aku gak rela, duri saja aku gak tega terkena kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi menggantikan posisiku kalian mencincang-cincang beliau di sini. Ini tidak akan mungkin aku rela Nabi Muhammad ada di tempatku. Subhanallah. Ini menunjukkan para hadirin dan hadirat kesucian mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun mereka siap pertaruhkan, mereka siap korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat kondisi dan keadaan kita, iman-iman seperti kita, mohon maaf ya, iman-iman seperti kita kalau seandainya hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin kita tidak berada di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang butuh pengorbanan, butuh kejujuran, butuh keikhlasan. Sementara perkara yang kecil, perkara yang sepele, cuman sekedar perasaan, terkadang kita tidak bisa tunduk dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yuhillu lil muslim ay yahjar akhahu fawqa thalath layalin. Tidak halal bagi seorang muslim dia menghajar, memboikot, tidak mengajak bicara, tidak memberikan salam kepada saudaranya 3 hari. Tidak halal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mendengar hadis ini. Walaupun kita tidak menghafal hadis ini, telah kita ketahui bersama, tapi hadis ini tidak pernah menjadi indahan kita. Hadis ini tidak pernah menjadi sesuatu yang kita takutkan, kita khawatirkan. Ya sudah sekian bulan kita nggak berbicara dengan tetangga kita, terkadang dengan ibu kita, terkadang dengan ayah kita, dengan kerabat dekat kita, karena perkara dunia. Ya, nah kalau seandainya perasaan saja kita tidak sanggup tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Nabi, apakah antum menyangka nyawa akan kita siap pertaruhkan kepada Rasulullah di zaman di mana Islam masih sedikit, di mana Islam masih diintimidasi? Ya, ini menunjukkan bahwasanya jauh sekali pengorbanan kita dengan pengorbanan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itulah Zaid bin Amir melihat Khubayb mengangkat pandangannya ke langit. Dari atas tiang salib dia berkata, ya Allah, balaslah mereka satu persatu, bunuhlah mereka sampai habis, dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman. Akhirnya Khubayb pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir tersebut. Kemudian orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubayb dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, yaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. Khubayb tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpi ketika dia tidur. Dia membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga berdiri di depannya, ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tentram di depan kayu salib. Saya mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menyambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Sehingga dengan peristiwa kematian Khubayb tersebut mengajarkan sesuatu kepada Sa'id tentang persoalan yang besar yang belum dia ketahui selama ini. Subhanallah, terkadang pengorbanan seseorang, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu menjadi sebab hidayah buat orang lain. Apa maksudnya? Ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita dengan sunnah, mengenalkan kita dengan tauhid, mengenalkan kita dengan Islam. Ya, ketika kita bersabar dan kita siap menanggung segala resiko, maka itu insya Allah akan menjadi kebaikan untuk keluarga kita,
menjadi kebaikan untuk ibu dan ayah kita, menjadi kebaikan untuk keluarga, untuk adik abang kita, menjadi kebaikan untuk bibi kita. Tapi kalau seandainya sunnah yang kita pelajari, yang kita yakini sebagai jalan keselamatan kita lepas, maka itu tidak akan memberikan manfaat kepada diri kita dan juga tidak akan memberikan manfaat kepada ibu dan keluarga kita. Faham maksudnya? Ada satu perkara, hal dari perkara sunnah Nabi SAW yang itu menyelisih dari kebanyakan manusia, yang menyelisih dari kebiasaan masyarakat, menyelisih dari kebiasaan ibu kita, menyelisih kebiasaan bapak kita. Nah, kalau seandainya kita tidak memegang sunnah tersebut, ikut apa maunya mereka, maka itu tidak akan menjadi pelajaran buat diri kita dan tidak menjadi pelajaran buat mereka. Tapi kalau seandainya kita tetap tegar berpegang di atas sunnah itu, sebanyak apapun cacian, sebanyak apapun makian, sebesar apapun ujian menimpa kita dalam mempertahankan amalan tersebut, saya tidak mau melakukannya, maka insya Allah orang-orang yang punya hati yang bersih akan menjadi pelajaran. Dia ini memiliki keyakinan yang sangat kuat dan sangat kokoh. Tidaklah ini muncul dikarenakan kecintaan dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan efek kepada orang lain. Jelas ya? Makanya dalam sebuah kisah, para hadirin, ketika Ummu Habibah, salah seorang dari istrinya Rasulullah SAW, ketika beliau berhijrah ke Habasyah pada waktu itu, hijrah ke Habasyah dengan maksud dan tujuan untuk bisa menjaga agama beliau, yang akhirnya disebutkan dalam sebagian riwayat suami yang menemani beliau itu murtad dari agama Allah. Maka tidak ada pilihan buat beliau. Pertama, dia akan nyaman hidupnya kalau dia ikut suaminya. Maka kata beliau, ini sesuatu yang tidak akan mungkin aku lakukan. Dicabik-cabik dagingku sampai ke tulangku, lebih baik daripada aku ikut suamiku. Yang kedua, beliau juga akan mendapatkan kenyamanan hidup, kembali ke kota Makkah, berkumpul dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya, akan melindunginya. Tapi kata beliau, aku khawatir ini akan merusak agamaku. Sehingga beliau memilih perkara yang ketiga, bersabar dengan ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang singkat cerita, Ummu Habibah dikirim surat oleh Rasulullah SAW ke Raja Najasyi pada waktu itu untuk melamar Ummu Habibah sebagai istrinya beliau. Saya ingin saya sampaikan, asistennya Raja Najasyi seorang wanita yang melihat tegarnya Ummu Habibah berpegang di atas agamanya, bersabar dia berpegang di atas keyakinannya walaupun begitu banyak ujian dan cobaan, membuat dia simpatik dengan Islam dan kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia berkata, sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Ini pelajaran penting teman-teman semuanya. Pelajaran penting kalau antum cinta sama ibu antum cinta sama ayah antum cinta sama keluarga antum, maka pegang sunnah itu kuat-kuat. Walaupun ujian demi ujian, ketidaksukaan mereka, ataukah permusuhan mereka, insya Allah dengan kesabaran kita, suatu saat mereka akan mencintai apa yang kita cintai hari ini. Tapi kalau antum lepas itu semuanya, antum hancur dan mereka gak bisa mengambil pelajaran dari apa yang sedang antum serukan. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian peristiwa kematian Khubayb mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah jihad di jalan akidah yang diyakininya sampai mati. Nah, ini dia. Ini kesimpulan yang kita sebutkan tadi. Pelajaran yang diambil oleh Sa'id bin Amir Al-Jumai, seorang musyrik yang belum masuk Islam, bahwasannya kehidupan yang sejati adalah jihad di jalan akidah yang diyakininya sampai mati. Peristiwa kematian Khubayb mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpancang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Saya melihat satu potongan video, ada seorang tokoh barat yang dikagumi oleh anak muda, dia masuk Islam. Tapi ketika ditanya apa hal yang membuat Anda menarik dengan keislaman,
Di antara hal yang dia sebutkan bahwasanya orang Islam adalah satu-satunya agama yang mereka mempertahankan identitas mereka seorang muslim, menjaga poin-poin di dalam agama mereka, dan mereka siap mati untuk itu. Ini menunjukkan bahwasanya ada iman yang benar dalam hati mereka. Adapun agama Nasrani, kata dia, yang dia dunia agama Nasrani. Agama Nasrani, ya itu mereka turun ke jalan mencaci maki Yesus, mengatakan Yesus seorang LGBT. Itu nggak ada yang marah orang-orang Nasrani. Biasa saja karena kebebasan untuk berekspresi. Ini menunjukkan bukan agama yang benar seperti ini. Tapi agama yang benar adalah ada sesuatu yang dia harus menjaganya, ada sesuatu yang dia harus siap mati untuk mempertahankan identitas agamanya. Kata dia, coba ente pergi ke Arab Saudi, mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi Muhammad, mencela Nabi mereka, habis ente, dipenggal kepala ente. Ya, sehingga dengan sebab keyakinan inilah yang disebut menjadi jalan orang lain mendapatkan hidayah, sebagaimana kisah yang sedang kita baca. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekelompok orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Sa'id bin Amir al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah SAW, ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi SAW yang mulia dipanggil menghadap ke harapan Rabbnya, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada Nabi Muhammad SAW, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebilah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Muhammad SAW di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Sa'id bin Amir al-Jumahi ya sebagai contoh menawan lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah SAW mengenal kejujurannya, dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Tapi perhatikan, saya datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di awal khalifah. Sa'id bin Amir masuk ke tempat Umar bin Khattab di awal kekhalifahannya. Apa kata Sa'id bin Amir al-Jumahi? Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dan bermuamalah dengan manusia, dan jangan takut kepada manusia. Jangan kau melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan janganlah kata-katamu menyelisih perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang yang Allah telah menyerahkan perkara mereka kepadamu, baik mereka dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu dan keluargamu, bencilah sesuatu yang mereka alami yang kamu pun benci apabila itu terjadi kepada dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran, dan jangan takut celaan orang-orang yang mencela ketika engkau berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nasihat yang sangat indah dari seorang pemuda kepada seorang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cintailah rakyatmu seperti engkau mencintai dirimu dan keluargamu. Bencilah kepada rakyatmu apa yang membuat benci dirimu dan keluargamu. Subhanallah. Ini prinsip agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan. Agama Islam adalah agama yang melindungi orang-orang yang lemah. Semakin lemah mereka, semakin harus diberikan perlindungan. Makanya kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, orang yang menjadi kafil anak yatim, menjadi kafil para janda, ya, menyayangi kaum wanita, karena mereka adalah kaum yang lemah, itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah, khutbah pertama
yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang paling kuat di antara kalian semuanya adalah orang yang paling lemah di mata saya. Dan orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang paling kuat di mata saya. Ini konsep dalam Islam. Ya, bukan karena dia seorang orang pejabat, punya uang banyak, punya kedudukan yang tinggi, tidak tersentuh dengan hukum. Tapi orang yang lemah, orang miskin, rakyat jelata, ya baru ditegakkan hukum kepada mereka. Ini bukan hukum Islam, ini hukum jahiliyah, ini hukum kufar. Adapun hukum Islam seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, jangan dikarenakan kalian lemah sehingga kalian ditindas, didolimi semena-mena. Oh tidak bisa, itu dalam kepemimpinanku, kata seorang Abu Bakar Siddiq. Dan kedudukan karena kalian orang kaya bukan berarti kalian tidak disentuh dengan hukum, tetap kalian akan dihukum. Belum ada Universitas Amerika yang menghajarkan pemimpin yang hebat, belum ada negara-negara Barat. Tapi Rasulullah SAW tidak hanya mendidik manusia-manusia agar mereka bisa mewarisi surganya Allah, tapi Rasulullah mendidik manusia-manusia untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat di muka bumi ini, yang menyebarkan keadilan. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sepertiga dunia berada di bawah kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, saking makmurnya negeri pada waktu itu, orang membayar zakat itu harus dipanggil-panggil. Ayo siapa mengambil zakat? Saking banyaknya, saking makmurnya orang pada waktu itu. Ya, Islam bukan hanya agama duduk di masjid. Islam bukan hanya agama Anda berpuasa, tapi Islam adalah agama yang mengajarkan bagaimana bisa memakmurkan rakyatnya. Ya, karena ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang pemimpin untuk menjaga rakyat mereka, untuk melindungi mereka, memberikan kemakmuran mereka, dan itu semuanya telah dipraktekkan oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat mereka berada dalam surganya Allah, di dunia berada di bawah kaki mereka. Apa yang mereka punya? Yang mereka punya adalah Allah. Yang mereka punya adalah Rasulnya. Yang mereka miliki adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber kekuatan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Perkara yang kedua yang kita bisa mengambil faidah dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana yang menasihati Umar bin Khattab adalah seorang pemuda. Iya, nah sementara Umar bin Khattab dari sisi umur beliau lebih tua, dari sisi kedudukan beliau jauh lebih mulia dibandingkan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Iya, tetapi tidak ada keluar dari mulut Umar bin Khattab merendahkan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Umar nggak berkata, ente siapa? Anak kemarin sore ngajarin saya. Atau mengatakan, tenang, ente nggak tahu siapa ya? Ini Umar bin Khattab. Enggak. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, wahai Sa'id, siapa orang yang mampu untuk melakukan perbuatan seperti ini? Umar bukan orangnya, kata siapa? Umar bin Khattab, tawadhu'nya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam surat An-Naml atau An-Nahl ya, ketika Allah menceritakan tentang kisah burung hudhud. Nabi Sulaiman pada waktu itu kan kehilangan burung hudhud. Baik, nah akhirnya Nabi Sulaiman berkata, kemana si hudhud ini? Kalau dia tidak memberikan alasan yang tepat, dia tidak menjaga apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga, maka aku siksa dia dan aku sembelih dia. Itu kata Nabi Sulaiman. Tiba-tiba burung hudhud jalan datang. Ya, dan burung hudhud tersebut mengkhabarkan bahwasanya dia telah melihat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita yang mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman ini nabi yang diberikan oleh Allah kelebihan memiliki kekuasaan yang kekuasaannya itu tidak pernah diberikan kepada orang sebelum beliau dan tidak pernah orang setelah beliau. Jadi beliau ahli ke dalam pengaturan kepemerintahan, diajarkan oleh seekor burung. Seekor burung yang mengajarkan, bukan wakilnya, bukan asistennya, burung. Istilahnya dari antara semua kerja kerajaan
dia yang paling rendahnya. Diterima oleh Nabi Sulaiman. Diterima oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, datangkan kepada saya bukti apa yang kau ucapkan itu benar. Jelas, ini seorang Nabi, seorang Rasul, diajarkan oleh bawahannya yang paling rendah diterima. Lah kita masih punya ilmu satu jengkal, dikritik oleh junior kita, diingatkan oleh murid kita, kemudian kita marah-marah tak kemana. Ya kadang-kadang dibuat untuk kajian selama 2 jam misal. Ya, ini kan para hadirin dan hadirat, seharusnya ilmu itu membuat kita itu semakin tawadhu. Makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ada seorang guru ketika dia ditanya oleh muridnya dan kemudian gurunya tidak bisa menjawab, dan kemudian ada di antara muridnya yang bisa menjawab, akhirnya gurunya marah-marah. Kemudian kata muridnya, wahai guruku, engkau tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Sulaiman, dan saya nggak lebih hina dibanding Hudhud. Saya nggak lebih hina dibanding Hudhud. Nabi Sulaiman menerima apa yang disampaikan oleh Hudhud, sementara engkau lebih mulia dibandingkan Nabi Sulaiman. Ini mengajarkan kepada kita ketawaduan. Ya makanya ayo sedikit kita keluar cerita. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala mau meninggal pada waktu itu, datanglah sebagian para sahabat Rasulullah seperti Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, dan beberapa sahabat yang lainnya meminta kepada Abu Bakar Siddiq jangan menjadikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Bukan karena keduniaan, bukan mereka cemburu, bukan mereka tidak mengakui kemuliaannya Umar bin Khattab, tidak. Mereka khawatir Umar bin Khattab ini orang yang sangat tegas, sehingga dikhawatirkan dengan ketegasan yang terlalu dari Umar bin Khattab ini akan membuat suasana tidak baik kepada kepemerintahannya. Iya, itu yang mereka khawatirkan, itu yang mereka takutkan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku telah memilih kepada kalian laki-laki yang terbaik untuk dunia dan akhirat kalian. Ya, itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan terbukti ketika beliau menjadi khalifah, datang seorang pemuda menasihati dan mengingatkan beliau akan kepemimpinannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjawab, siapa yang mampu melakukannya wahai Said? Aku bukan orangnya. Kemudian Said berkata, hal itu bisa dilakukan orang sepertimu yang Allah telah serahi perkara umat Muhammad, di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun. Pada saat itu Umar, setelah kejadian, Umar bin Khattab mengundang Sa'id untuk mendukungnya, dan Umar berkata, wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu. Kota Hims, jadi dijadikan Sa'id bin Amir Al-Jumahi sebagai seorang gubernur. Maka Sa'id menjawab, wahai Umar, dengan nama Allah aku memohon. Apa dimohon? Segera lantik saya supaya segera jadi pejabat. Oh bukan itu, ini dikatakan oleh Sa'id. Sa'id berkata, aku memohon kepadamu agar kau mencoret namaku. Jangan kau jadikan aku sebagai pemimpin di Hims. Maka Umar pun marah. Dia berkata, celaka kalian. Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian lari dariku. Kalian angkat aku sebagai khalifah. Kalian datang kepadaku, nasihati aku untuk menjaga rakyat, melindungi rakyat, memberikan kemakmuran pada. Tiba-tiba saya minta kalian untuk bekerja sama dengan saya. Kalian nggak mau. Gimana kalian ini? Jelas ya? Nah, demi Allah aku tidak akan membiarkanmu, kata Umar bin Khattab. Dan memang subhanallah, ayo hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para salaf kita, para ulama kita terdahulu adalah orang-orang yang mereka sangat takut dan khawatir ketika mereka memegang sebuah jabatan. Karena itu tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah kisah. Ya mungkin antum sudah pernah mendengar kisahnya, karena memang kajian siang hari ini memang cocok kisah-kisah supaya nggak ngantuk ya. Tapi jadi pada waktu itu seorang pemimpin yang bernama Mansur, ya, dia memanggil Said Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah ke istananya. Dan dia berkata, wahai Said, aku ingin mengangkat engkau sebagai qadhi, sebagai hakim. Kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, saya bukan orang, saya nggak pantas, saya nggak mampu untuk menjadi seorang hakim. Tidak, kamu harus menjadi hakim. Kalau kamu tidak mau menjadi hakim, saya bunuh kamu. Ancamannya bunuh kalau mau menjadi hakim.
Akhirnya kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, berikan waktu kepada saya untuk berpikir. Kemudian Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri kembali ke rumahnya. Dia mengambil perlengkapannya, dia ambil kendaraannya, kemudian lari. Lari bukan dikejar oleh KPK, bukan. Ya, bukan dikejar karena korupsi. Lari karena tidak mau menjadi qadhi, karena ini berat perkaranya. Pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Ya, akhirnya setelah beberapa hari raja menunggu Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri datang, tidak datang ke istananya, akhirnya dikirim pasukannya dan ternyata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri sudah tidak ada di rumahnya. Akhirnya dibuatlah sayembara. Sayembaranya siapa yang berhasil menangkap Sufyan, mati ataukah hidup, akan mendapatkan hadiah. Baik, itu sayembaranya. Akhirnya tersebarlah kewaraan, kezuhudannya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, dan sayembara terdengar oleh orang-orang yang kemudian Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri tujuannya ingin ke Mekah, tapi di tengah perjalanan beliau kehabisan bekal, bekerjalah di sebuah kebun, ya, untuk menyambung perjalanannya. Ya, kemudian tiba suatu hari tuan pemilik kebun ini meminta kepada Sufyan untuk mendatangkan buah. Dan ternyata buah yang didatangkan oleh Sufyan itu tidak seperti yang dia harapkan. Kemudian dikatakan, kenapa kamu datangkan buah kepada saya seperti ini? Kata Sufyan, wahai tuanku, aku belum pernah merasakan makanan atau buah yang ada di kebunmu karena aku belum mendapatkan izin darimu. Kemudian kata tuannya, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri saja nggak seperti ente, warohnya. Dia nggak tahu kalau di depannya siapa? Sufyan. Akhirnya dia pergi ke pasar, dia cerita sama teman-temannya, dan kemudian teman-temannya berkata, jangan-jangan itu Sufyan. Raja telah buat sayembara, siapa yang berhasil menangkap Sufyan, hidup atau mati, kita akan dapat hadiah. Akhirnya mereka pulang, dan ternyata Sufyan sudah kabur. Kemana kaburnya Sufyan pada waktu itu? Akhirnya dia pergi ke negeri Yaman. Nah, sampai di negeri Yaman, kerajaan si raja ini itu sampai ke negeri Yaman kekuasaannya. Ya, sampai ke negeri Yaman. Akhirnya gubernur Yaman pada waktu itu memanggil Sufyan karena dia curiga ini jangan-jangan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Dipanggil, kemudian ditanya kepada Sufyan, wahai fulan, siapa nama kamu? Dia berkata, nama saya Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Nah, rajanya pintar. Kita semua hamba Allah. Saya hamba Allah, kamu hamba Allah, semua hamba Allah. Yang saya tanya, nama kamu siapa? Akhirnya berkata, saya Sufyan. Gak bisa berbohong lagi kan? Baik, iya, Sufyan ibnu Man. Kamu Sufyan anaknya siapa? Sufyan ibnu Abdillah. Kata raja, semua kita anaknya hamba Allah. Gak ada bukan anaknya hamba Allah, semua anak hamba Allah. Yang saya ingin tahu, bapak kamu siapa namanya? Terpaksa beliau mengatakan, bapak saya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Ketahuan kan? Ketahuan. Akhirnya kata rajanya, sudah, aku tidak akan pernah memberitahukan kepada siapapun keberadaan kau. Silakan kau tinggal di negeriku. Ya, terkadang pertolongan Allah itu bisa datang, ya, tiba-tiba di waktu yang kita memang butuh sekali di situ. Singkat cerita, Sufyan lari ke Mekah. Lari kemana? Lari ke Mekah. Ya, dan rajanya ternyata ya masih tertanam dendam kesumat kepada Sufyan. Akhirnya dia kirim pasukan ke Mekah. Ya, dia tahu Sufyan berada di Mekah, dikirim pasukan, dan kemudian dia berkata, tangkap Sufyan, aku akan sembelih Sufyan di Mekah nantinya. Kemudian Sufyan pergi ke Ka'bah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dipertemukan dengan pemimpin ini, agar dimatikan dia. Dan subhanallah, disitulah kemudian Allah menolong Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, dan rajanya ini ketika akan tiba di kota Mekah dicabut nyawa oleh malaikatul maut. Tentunya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Namun kita fokus di sini bagaimana para ulama salaf mereka sangat berhati-hati untuk mengambil jabatan. Kita tidak mengatakan haram ya, tapi kita katakan berhati-hati. Karena Nabi Yusuf juga pada waktu itu beliau meminta agar dijadikan sebagai pemimpin. Ya, tapi secara hukum asal seseorang berhati-hati.
Kalaupun seandainya dia ingin menjadi pemimpin, maka dia akan melihat maslahat bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi maslahatnya adalah untuk keluarganya, ada untuk rakyatnya. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam melihat tidak ada orang yang punya keahlian seperti beliau, karena akan datang musim kemarau yang panjang akan memberikan mudarat kepada masyarakat, maka beliau meminta untuk menjadi pemimpin pada waktu itu. Jelas ya? Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Umar mengangkat Sa'id sebagai gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, aku akan menetapkan gaji untukmu. Aku akan menetapkan gaji untukmu. Saya menjawab, apa yang akan aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi dari kebutuhanku. Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka. Subhanallah. Ya, Umar ada orang-orang khusus, utusan-utusan khusus untuk mengetahui siapa saja orang miskin. Ya, jadi urusannya itu simple, nggak repot-repot. Kadang-kadang ya ada suatu perkara untuk membantu fakir miskin, rapatnya itu uangnya dari 50% udah habis untuk rapat. Kadang-kadang ya rapatnya udah habis uang 50% untuk rapat sana rapat sini, ya nanti potong sana potong sini, kembali ke masyarakat 20%. Ya mungkin di negeri kita nggak ada, ya mungkin di negeri orang lain ya, mungkin di negeri orang lain ya. Tapi subhanallah, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau punya orang khusus untuk menulis siapa orang miskin di negeri beliau, di negeri di bawah kepemimpinannya, karena tanggung jawabnya itu di depan Allah nantinya berat. Dan kemudian tidak lama berselang, mereka menulis dalam sebuah lembaran, di dalamnya tercantum nama fulan dan fulan serta Sa'id bin Amir. Ya, jadi di antara orang-orang miskin yang ada di Hims, siapa? Sa'id bin Amir al-Jumahi. Jabatannya apa? Gubernur. Jabatannya gubernur. Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir? Mereka menjawab, gubernur kami, wahai Umar. Kemudian Umar menegaskan, gubernur kalian miskin? Mereka menjawab, benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama. Maka Umar bin Khattab menangis hingga air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar berkata, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu. Ini kata Umar bin Khattab. Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantung dari Umar bin Khattab. Sa'id melihat dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, kalau kita apa biasanya kita ngomong, tiba-tiba dapat tumpukan uang atau lihat wah ada transfer uang, kita ngomong apa biasanya? Alhamdulillah rezeki anak soleh. Memang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah kasihkan jalan keluar. Kan begitu kita kan? Betul? Tapi subhanallah, Sa'id bin Amir al-Jumahi beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya terkopoh-kopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, apa yang terjadi wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat? Apakah Umar telah meninggal? Kemudian kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, lebih besar daripada itu wahai istriku. Istrinya bertanya, apa yang lebih besar? Dia berkata, dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa di rumahku sendiri. Subhanallah. Istrinya berkata, engkau harus berlepas diri darinya. Dia mengerti apa yang terkait dengan perkara dinar tersebut. Sa'id bertanya kepadanya, kamu bersedia membantuku? Kemudian istrinya menjawab, ya wahai suamiku,
Maka Said mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantung-kantung dan membagi-baginya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak lama setelah itu, Umar bin Khattab datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaannya. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Kuwaifah, bentuk kecil dari Kufah. Kota Hims disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya seperti dilakukan oleh orang-orang Kufah. Jelas, jadi orang Kufah memang dari dulu membuat masalah. Suka mengeluh, pemimpin kami begini, pemimpin kami begini, pemimpin kami begini. Makanya Hims disebut dengan Kuwaifah, itu Kufahnya kecil, yang rakyatnya sama seperti di Kufah sana. Yang kemudian ketika Umar tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberikan salam kepadanya. Umar bertanya, bagaimana dengan gubernur kalian? Ini pertanyaan Umar. Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan 4 hal dari sikapnya, yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Ya, jadi Umar ingin mengetahui bagaimana sikap pemerintahan gubernur yang ada dalam sebuah negeri. Beliau langsung terjun ke lapangan dan beliau bertanya kepada rakyatnya, bagaimana pemimpin kalian? Apakah dia bagus atau tidak bagus? Apakah dia amanah atau dia tidak amanah? Maka mereka mulai berkata dengan menyebutkan perkara-perkara yang mereka lihat kekurangan dari Sa'id bin Amir al-Jumahi. Perhatikan kekurangan yang mereka adukan ini. Umar berkata, maka aku kumpulkan mereka dengan pribadi Sa'id bin Amir sebagai gubernur mereka dalam sebuah majelis. Jadi ini sebenarnya cara yang paling terbaik, ayyuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada orang yang berselisih A dan si B, maka harus ada pihak yang ketiga yang harus kita dengar. Ya, fikih dalam Islam, ya, pondasi dalam Islam. Kalau seandainya A dan si B sedang berselisih, kita jangan pernah mendengar dari si A tentang si B, dan jangan pernah mendengar tentang si A dari si B. Karena kebiasaan orang ketika dia berselisih dengan si A, dia tidak pernah mengatakan ini kesalahan saya, ini kedoliman saya yang curang kepada dia, saya yang tidak amanah. Jarang kan? Yang ada dia begini, dia begitu, dia begini, saya sudah begini, tapi dia tetap begitu. Maka dalam Islam diajarkan kepada kita secara hukum asal, ketika A dan si B berselisih, kita tidak mendengar dari si A tentang si B, tidak mendengar omongan si B tentang si A. Ya, harus ada pihak ketiga yang akan menyimpulkan atau menghukumi di antara keduanya. Ya, ini kalau seandainya kita membutuhkan untuk mendengar. Tapi kalau seandainya kita nggak butuh, nggak ada kepentingan untuk kita mendengar, perselisihan A dan si B, tutup telinga, nggak boleh dengar. Iya, karena Rasulullah mengatakan min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang nggak penting buat dirinya. Jangan setiap semua permasalahan yang ada di tulang ini, tulang apa? Tulang bawah ini semua kita ingin tahu. Si fulan lagi masalah apa dengan si B, ingin tahu. Si fulan ingin ada masalah apa dengan si B, ingin tahu. Capek. Iya, karena kenyamanan kehidupan seseorang adalah ketika dia tersibukkan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dan dia menutup mata dari nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi kalau seandainya dia tersibukkan untuk menyorot nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, yang dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka ini akan membuat hidupnya susah, sempit. Satu. Yang kedua, hal yang akan membuat orang itu bahagia, dia sibukkan dirinya dengan permasalahan kehidupannya dan dia tidak ingin tahu urusan orang lain yang bukan menjadi urusannya dia. Ya, mereka punya masalah. Tapi kalau seandainya saya masuk ke situ, saya nggak bisa menyelesaikannya. Yang ada saya mendengar si A ngomong dengan si B, lama kelamaan saya akan benci dengan si B tadi. Padahal saya nggak punya masalah dengan dia. Betul nggak? A dengan si B dia punya masalah. A misalnya, bisnisnya mereka begini. Kan orang berbisnis kemudian pecah dalam bisnisnya biasa nggak? Ini bukan perkara baru. Di mana-mana kita dapat orang seperti ini. Kita nggak
punya masalah dengan si B tadi, tapi setiap hari mendengar dari omongan si B begini, 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 akan ada pengaruh dalam hati kita. Ya akhirnya kita membenci dengan si B tadi tanpa ada dosa dia dengan kita. Rugi nggak kira-kira? Rugi. Makanya Rasulullah telah memberikan kepada kita pondasi. Apa pondasinya? Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang nggak penting untuk dirinya. Tapi kalau Anda memang dijadikan sebagai pihak untuk menyelesaikan masalah, ada punya masalah di sini, ada punya kepentingan, maka bagaimana caranya? Kumpulkan dua orang yang berselisih. Tanyakan ini kenapa, ini bagaimana? Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu mengumpulkan penduduk Hims dengan gubernurnya Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu. Umar berkata, apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian? Mereka menjawab, pertama, dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik. Ini laporannya. Ya, dia suka terlambat mendatangi kami. Satu. Aku berkata, apa jawabanmu wahai Said? Said dalam sesaat diam sesaat dan berkata, demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus dikatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Gubernur tidak ada pembantu di rumahnya. Sementara sepertiga dunia itu berada di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Berarti kan luar biasa perkembangan Islam pada waktu itu. Kejayaan negeri-negeri Islam itu luar biasa. Ketika terjadi peperangan, harta rampasan perang kan banyak sekali. Tapi subhanallah, gubernurnya Umar nggak punya pembantu. Keluargaku tidak punya pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka, kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang, kemudian aku membuat roti untuk mereka, kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat. Ya, gubernur masih kerja mengurusi urusan rumah tangga. Ya, kita kadang mohon maaf ya, kerjaannya itu ya santai. Terkadang semua urusan mulai dari beli gas, istri beli gas. Gas yang tabungan besar, istri yang bawa ke pasar, istri yang membelinya. Suaminya sibuk main game. Alhamdulillah, ini nggak pantas. Ya, ini bukan akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim, dia akan selalu memberikan manfaat dimanapun dia berada. Dan manfaat yang paling dirasakan ketika seseorang itu belajar adalah orang-orang yang terdekat dengannya. Siapa itu? Istrinya, anak-anaknya, ibunya, dan bapaknya. Ya, kalau antum berhasil dari apa yang antum pelajari, terlihat dari orang-orang yang dekat dengan kita tadi. Tapi kalau seandainya kita baik sama teman, ya ramahnya sama teman, tapi di rumah kita nggak dikenal ramah, ya kita khawatir ini bukan karena Allah, tapi karena ada sesuatu yang lainnya. Tapi kalau karena Allah, maka orang yang paling pertama kita harus berbuat baik adalah siapa? Orang yang paling terdekat dengan kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik kalian orang yang paling baik dengan keluarga kalian, dan saya adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Jelas? Nah kemudian para hadirin dan hadirat, Umar berkata, aku pun berkata kepada mereka, apa yang kalian keluhkan darinya juga? Sudah selesai satu masalah kan? Masalah yang kedua, dia tidak mau menerima seorang pun di malam hari. Aduannya kan lucu-lucu aduan. Terlambat kerja, malamnya nggak mau dibuka pintunya. Saya berkata, demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka, dan sedangkan malamnya aku ingin memberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak ingin terganggu di malamku untuk ruku dan sujud kepada Allah. Aku tidak ingin mengganggu malamku untuk berdoa kepada Allah. Aku tidak ingin mengganggu malamku untuk mengadu, untuk bermunajat kepada Allah. Karena memang kekuatan seorang pemimpin, sejauh mana kuatnya ikatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu pemimpin sebuah negara? Apakah pemimpin dalam sebuah masyarakat? Apakah itu pemimpin dalam rumah tangga? Ataukah pemimpin dalam sebuah pesantren? Kekuatan mereka, kemudahan mereka, sejauh mana terikatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dijadikan sebagai acuan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi dalam memimpin negerinya beliau. Jelas?
Nah kemudian aku bertanya lagi kepada mereka, apa keluhannya kalian setelahnya? Nah si Said ini dia tidak keluar menemui kami 1 hari dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan 30 hari, 1 hari alpa jadi masalah buat orang-orang Hims. Ya, kemudian Said menjawab, aku tidak mempunyai wahai Amirul Mukminin, aku tidak mempunyai wahai Amirul Mukminin, aku tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Jadi beliau punya pakaian cuma 1. Ya, setelah 15 hari pakaiannya dicuci, ya, tunggu kering, baru beliau keluar dari rumahnya beliau. Gubernur pakaiannya 1. Ya, kita yang hadir di sini, yang paling mungkin ekonominya paling rendah di antara kita, saya yakin bajunya nggak 1. Ya, lebih dari 1, mungkin lebih dari 5 baju kita, lebih dari 10 baju. Kadang saking banyaknya baju lupa kalau bajunya pernah dibeli. Tapi subhanallah, gubernurnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau punya baju cuma 1. Dan menunggu sampai kering baru kemudian aku keluar di sore hari. Kemudian aku bertanya lagi, apa yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, terkadang dia jatuh pingsan sehingga tidak ingat terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu pun jadi masalah. Kemudian aku bertanya, Umar berkata, bagaimana penjelasan wahai Sa'id? Kemudian saya menjawab, aku menyaksikan kematian Khubayb bin Adi yang kita ceritakan di awal. Ketika aku musyrik, aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini? Lalu dia menjawab, demi Allah aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Demi Allah setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan. Subhanallah. Hal yang tidak mampu dilakukan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi. Takutnya beliau kepada Allah, terkadang beliau pingsan. Tapi kita hari ini berbuat dosa, satu dosa dengan dosa yang lainnya. Dosa yang pagi belum terhapus, kita telah berbuat dosa yang lainnya. Tapi kita tidak pernah tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan billah. Ini tidak lain para hadirin dan hadirat kerasnya hati kita. Dan dari apa yang kita baca menunjukkan kepada kita para sahabat hatinya bersih. Hubungan mereka dengan Allah terjaga dan hubungan mereka dengan manusia juga sangat terjaga. Kemudian saat itu Umar berkata, segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu. Kemudian Umar memberinya 1000 dinar agar dia menggunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya melihatnya, dia pun berkata, segala puji bagi Allah telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan. Said berkata kepadanya, apakah kamu mau aku tujukan kepada yang lebih baik dari itu? Istrinya balik bertanya, apa itu? Said berkata, kita memberikan harta tersebut kepada yang memberikannya kepada kita, kita lebih memerlukan hal amalan itu. Istrinya berkata, apa maksudmu? Kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik. Istrinya berkata, setuju, dan semoga Allah membalas dengan kebaikan. Subhanallah. Anda bisa melihat bagaimana suami istri saling mendukung untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah hari ini banyak kaum laki-laki mereka terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan, terjatuh ke dalam pencurian, ya korupsi atau lain sebagainya, karena memang di belakang mereka ada istri-istri yang selalu menggoda mereka untuk mengambil apa yang bukan haknya mereka. Oleh karena itu, wahai para pemuda, di antara hal yang paling terpenting dalam kehidupan kalian, pilihlah seorang istri yang solehah, karena istri solehah adalah istri-istri yang akan siap sabar dengan segala kondisi dan keadaan kehidupan ekonominya kita. Bahkan diceritakan oleh seorang wanita solehah di zaman dahulu. Dia berkata kepada suaminya, setiap suaminya akan keluar untuk bekerja, dia berkata, wahai suamiku, aku siap, perut aku lapar, aku siap tidak makan seharian, aku siap. Tapi aku tidak siap ketika engkau membawa kepada uang yang tidak halal bagiku, yang kemudian aku akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Subhanallah, begitu indah kehidupan orang-orang yang membingkai kehidupannya dengan agama. Tidak ada yang mereka dapatkan kecuali ketenangan di dunia saja. Dengan segala ujian dan cobaan, mereka bisa tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Maka tentunya di dalam surga mereka akan lebih mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berakhirnya
kisah ini, maka berakhirlah pengajian kita di siang hari ini. Dan tentunya dari waktu yang tersisa mungkin kita akan menjawab pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat 2 rakaat. Sedih. Nah. Baik. Nah, wallahu taala bisawab. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu ketika Rasulullah SAW menghampiri beliau sesuatu yang membuat beliau gelisah, maka solusi yang beliau lakukan adalah untuk sholat. Maka ini merupakan sholat zawatil asbab, sholat kapan ada sebab. Maka ketika itu menghampiri kita, maka semaksimal mungkin kita lakukan secepat mungkin. Ya, dan boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang, karena itu sholat zawatil asbab. Jadi sebabnya kapan kita merasa kegelisahan. Tapi kalau memang sempat kita lakukan. Ya, tapi kalau seandainya kegelisahan itu sudah hilang dan lain sebagainya, sudah. Ya, karena itu sebabnya diikat dengan kegelisahan tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana ditangkap Khubayb? Nah, wallahu a'lam, saya tidak tahu bagaimana cerita lengkapnya tentang penangkapan Khubayb radhiyallahu taala anhu pada waktu itu. Namun yang paling terpenting, pelajaran yang bisa kita petik, seorang yang beriman, ya, ketika dia diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanannya, maka tidak akan mengurangi keimanan tersebut sebesar apapun ujian. Itu yang paling terpenting yang harus kita ketahui dalam hidup kita. Karena Allah mengatakan dalam ayatnya, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan keimanan? Tidak. Mereka akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha tahu akan melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang jujur dengan keimanannya. Karena ketika kita hari ini ekonomi kita lancar, badan kita sehat, anak sehat, gak punya masalah, kemudian kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, itu adalah hal yang biasa. Tetapi akan menjadi istimewa dan luar biasa semakin seseorang itu diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin akan mendekatkan dirinya dengan Allah Rabbul Alamin. Itu hanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita mendapatkan kisah-kisah dari kehidupan orang-orang saleh, dari kehidupan para nabi, dari kehidupan para sahabat. Semakin mereka diuji dan dicoba oleh Allah, mereka akan semakin dekat dengan Allah. Ketika Nabi Yakub alaihissalam ditinggal oleh Yusuf dalam waktu bertahun-tahun sampai matanya sudah memutih, dan kemudian belum selesai ujian yang menimpa Nabi Yakub alaihissalam, kehilangan anak beliau, tiba-tiba adiknya Yusuf juga hilang pada waktu itu karena ditangkap oleh Nabi Yusuf. Yang saudara-saudara yang lain tidak tahu kalau itu adalah saudaranya Nabi, saudaranya mereka Yusuf alaihissalam.
Kemudian Nabi Yakub berkata yang seperti Allah ceritakan dalam surat Yusuf, wahai anak-anakku, pergilah engkau mencari saudaramu dan jangan engkau pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diuji bertahun-tahun, ditimpa demi ujian, tetapi beliau berkata, jangan pernah engkau ya berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya, ini adalah hal yang berat, hanya dimampui oleh orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika seorang meyakini bahwa semua agama itu tujuannya sama? Apakah meyakini hal tersebut dapat membatalkan keislaman seseorang? Kalau seorang maksudkan bahwasanya semua agama itu memiliki satu tujuan yang sama, apa tujuan yang samanya? Maka ini perlu untuk dijelaskan. Apa tujuan yang sama? Kalau umat Islam, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, apakah orang-orang Nasrani, apakah orang-orang Yahudi, ketika mereka menyebarkan agama mereka, tujuannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya? Beda. Mereka tidak punya tujuan ini. Yang Nasrani yang menyembah Yesus, sementara kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin sama orang yang berkeyakinan menyembah Allah satu-satunya, sementara di sana ada orang yang menyembah makhluk? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun, kata Allah. Apakah kita ingin menjadikan antara orang muslim dengan orang mujrimin? Di mana akal kalian, kata Allah, ingin menghukumi sama orang menyembah Allah dengan menyembah makhluk? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya dia katakan bahwasannya semua agama mengajarkan kebaikan, maka kita benarkan sebagiannya dan kita salahkan sebagiannya. Ya, makanya di sini perlu dirinci. Apa maksudnya kebaikan? Semua agama mengajarkan kebaikan, apa maksudnya? Kalau misalnya, oh iya, agama Nasrani juga mengajarkan kebaikan, kita nggak boleh mendolimi orang lain, kita nggak boleh mengambil hak orang lain, ya sudah, kita sepakat dengan hal yang seperti ini. Ya, jadi perlu dirinci dulu apa kebaikannya, karena bisa saja kebaikan itu menurut Nasrani baik, menurut kita tidak baik. Apa baik menurut Nasrani keyakinan mereka? Menurut keyakinan mereka Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat. Baik nggak menurut mereka itu? Menurut kita, inilah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibalu 'adda an da'u lir-rahmani walada. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak, kata Allah, sungguh jelek apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka, dan hampir-hampir gunung itu hancur, langit itu runtuh ketika mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak. Ya, maka kita katakan, kalau seandainya orang mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan mutlak, semua agama mengajarkan kebaikan, maka ini jelas kekufuran yang tidak bisa ditolerir. Tapi kalau seandainya dia menyebutkan beberapa perkara kebaikan, ya bisa kita benarkan, ya dengan hal yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau dia memutlakkan semua agama mengajarkan kebaikan, tidak. Nasrani tidak mengajarkan kebaikan karena mereka tidak mengajarkan untuk kita ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah sumber daripada segala kebaikan. Jelas ya? Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkah seorang makmum setelah berjamaah dijadikan imam oleh makmum yang lain? Orang yang masbuk. Apakah orang yang masbuk bisa dijadikan sebagai imam dari jamaah masbuk yang lainnya? Misalnya
imam rawatib sholat, kemudian masuk seseorang, dia masuk 2 rakaat, kemudian datang orang lain lagi menyentuh, dia memberikan isyarat ya untuk bermakmum dengan makmum yang masbuk tadi. Apakah boleh? Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari hal yang pernah saya ketahui dan saya pelajari dari guru-guru, ya mereka mengatakan tidak ada masalah, karena itu kembali kepada keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat berjamaah. Ya, dan tentunya kita ketahui dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh adanya perbedaan niat ya antara imam dengan makmum, sebagaimana Rasulullah berkata kepada sahabat yang pada waktu itu beliau terlambat sholat, beliau berkata, siapa di antara kalian mau bersedekah dengan orang ini? Ya, kemudian dia tadinya sudah selesai sholat wajib dan dia kemudian berniat dengan sholat sunnah, dan sementara makmumnya berniat dengan sholat wajib. Ya, walaupun konteksnya adalah niat sunnah dengan wajib, namun secara fikih kita mengambil faedah dan pelajaran bolehnya terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini pertanyaan terakhir sudah dijawab. Mohon maaf kalau ada pertanyaan atau soal yang sudah masuk dan belum bisa dijawab. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Beliau bisa langsung ke metro, nanti habis kajian lagi. Ya, insyaallah. Kita doakan beliau semoga dijabah